Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa asyara 'alana al-'ayad wa afadha 'alaina bis-surur wa nawwara qulubal mu'minina bit-taqwa wal hubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin. Adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakna ala mahajjatil bayda ala tariqatil wadihatil gharra layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawayna ta'alum wa ta'lim wal iqamah wal istiqamah wal ifadah wal istifadah wa tazakkur wa tazkir al hass wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratal mukarramul muhtaramin yang sama-sama kami hormati, segenap pengurus DKM Masjid Jami' As-Salam yang senantiasa dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para guru, para asatidz, para orang tua, para sepuh, para tokoh. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan dalam keluarganya. Dan para jamaah semua, bapak ibu, adik-adik, alhamdulillah jamaah kajian subuh Masjid Jami' As-Salam senantiasa mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan buat kita semua, Allah turunkan keberkahan di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, sehingga nanti kita bisa bawa pulang keberkahan tersebut ke rumah kita masing-masing, sehingga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang penuh dengan keberkahan, sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak semua menjadi anak-anak keturunan yang saleh dan salehah, hafiz dan hafizah, dan mudah-mudahan kita semua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Senantiasa kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala, taqarrub ila Allah Rabbil Izzah. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan senantiasa kita menjadikan hamba-hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mendekat dengan amalan ibadah, senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang mengaku mahabbah, cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita terus membuktikan kecintaan kita, mahabbah kita, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua berhak dibangkitkan bersama Nabi tercinta dan berhak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirnya kita di sini adalah bentuk mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bersimpuhnya kita di sini, silaturahimnya kita di sini, duduk di majelis ilmu adalah perintah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang penuh dengan keberkahan, Rasulullah sampai berdoa bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat umatku di waktu pagi harinya. Rasulullah kalau sudah berdoa, doanya bukan main-main dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya subhanallah, mungkin para jamaah semua Bapak Ibu yang tadi sepertiga malam sudah bangun ya untuk qiyamul lail, ya minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah enggak minta kita bangun di seluruh malam, tapi Allah hanya minta wa minal laili, ya sebagian malam kita bangun, kita ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Mungkin tadi ada yang qiyamul lail, kemudian tadarus, kemudian zikir, ya sedekah, ya infak, sampai sekarang salat subuh berjamaah, kemudian duduk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua amalan ibadah yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan buat kita semua. Man shalat subha fil jamaah summa qa'ada yadhkuruna Allah hatta tatlu'a syams summa yusalli rak'atain kanat lahu ajri hajjin wa umratin tamah kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja kata Rasul yang sholat subuhnya berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat, berdiam diri iktikaf, senantiasa zikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala sampai terbit fajar, ya sampai terbit waktu isyraq. Kemudian yusalli rakaatain, dia sholat 2 rakaat, maka Allah berikan pahala haji dan umrah sempurna. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu banyak fadilah hadir di majelis ilmu yang Allah berikan kepada kita, terutama bahwasanya kita hadir, kita bisa melakukan amal ibadah yang terbaik selain di pagi hari yang penuh dengan keberkahan, juga yaitu di hari-hari yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di masjid, di tempat yang penuh dengan keberkahan, bersama orang-orang yang insyaallah penuh dengan keberkahan, dengan amalan ibadah yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena janji Allah Jalla wa Ala, ya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samai wal ardh. Bahwasanya di situ kalimatnya barakat, barakatun mufradnya satu, tapi kalau sudah barakat keberkahannya lebih banyak lagi. Apa itu barakah? Ziyadatul khair, bertambahnya keberkahan dalam hidup kita. Jadi seandainya jikalau satu penduduk negeri, satu kampung, satu wilayah mereka beriman, bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah berikan apa? Barakat, keberkahan yang begitu banyak, ya, dari langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah, bulan haram, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di waktu pagi tadi yang penuh dengan keberkahan. Bahwasanya
sesuatu itu jadi mulia para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu menjadi istimewa, lebih bernilai di hadapan Allah Jalla wa Ala, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah syarfuz zaman, yang kedua adalah syarful makan, kemudian yang ketiga adalah syarful abid. Ada berapa Pak? Ada 3. Ada 3 ya Bu? Ya, ada syarfuz zaman, kemudian ada syarful makan, kemudian syarful abid. Syarfuz zaman adalah waktunya yang istimewa, keistimewaan waktunya yang Allah berikan buat kita. Ya, seperti tadi sholat subuh, kemudian waktu pagi hari, waktu yang penuh dengan keberkahan. Di bulan haram, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kemudian kemarin ya bulan Ramadan, ada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada waktu-waktu yang Allah berikan di dalamnya keistimewaan sehingga amal ibadah kita bisa lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan yang Allah lebihkan dalam kehidupan kita. Ya, atau waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, di mana doa-doa kita lebih diijabah lagi oleh Allah Jalla wa Ala. Bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Kemudian bainal khutbatain fi salatil jum'ah, antara 2 khutbah ketika salat Jumat, atau ba'dal asar fi yaumil jum'ah, ya ba'da salat asar di hari Jumat. Waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan karena syarfuz zamannya, karena kemuliaan waktunya, sehingga amalan ibadah kita lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya waktu ini adalah waktu yang mulia yang Allah berikan. Kemudian ada syarful makan, tempatnya yang istimewa, sehingga amalan ibadahnya lebih istimewa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sholat berjamaah ya di masjid, ya lebih pahalanya dilebihkan oleh Allah Jalla wa Ala. Saudara-saudara kita yang Allah izinkan untuk hadir di Masjidil Haram untuk menunaikan panggilan Allah Jalla wa Ala, ya Rasulullah menjelaskan kepada kita, la tasyaddur rihal illa bi salasati masajid. Rasulullah menganjurkan kita untuk berpergian ke 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram wa masjid hadza, kata Rasul, masjid hadza wa Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Kemudian kata Rasul yang kedua, masjid hadza, masjidku yang ini, Masjidin Nabawi. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Salat di Masjidil Haram pahalanya berapa Pak? 100.000, 100.000 kali lipat dibalas oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian di Masjidin Nabawi 100.000, 1000 kali lipat. Masjidil Aqsa 500 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada syarful makan, ada tempat yang mulia sehingga amal ibadah kita diistimewakan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, ada tempat-tempat yang mustajab kita untuk berdoa multazam. Ya, kemudian di Maqam Ibrahim. Ya, banyak sekali. Artinya Allah muliakan tempat-tempat tersebut sehingga amalan ibadah kita lebih mulia lagi. Dan yang ketiga adalah syarful abid. Yang mengerjakan amal ibadah ini siapa? Beda antara orang yang ibadahnya sekedar ikut-ikutan dengan orang yang mengerjakannya karena dia sudah tahu ilmunya, sudah tahu landasannya, dalilnya. Makanya kita diperintahkan untuk hadir di majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal
ilal jannah. Kata Rasul, siapa saja yang membiasakan dirinya hadir di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya majelis ilmu dengan surganya Allah Jalla wa ala? Di antaranya adalah salah satu dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bukan di tempat yang biasa para jamaah semua, tapi tempat yang luar biasa. Mungkin sekarang para jamaah semua ada yang sudah punya planning nih, yang ntar mau jalan-jalan kemana sama keluarga. Taman Impian Jaya Ancol apa taman di depan itu Komplek DKI itu, ya? Yang paling dekat aja, ya. Mau taman yang mana nih? Alhamdulillah, sebelum kita ke taman-taman yang ada di dunia, kita udah hadir di taman surga. Sebelum kita melangkahkan ke tempat-tempat dunia kaki kita, alhamdulillah kita lebih dulu melangkahkan kaki kita ke taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disinilah ketika kita membuka langkah kita, Allah bukakan juga keberkahan dalam hidup kita. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sehatkan semua badan kita, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika orang hadir di majelis ilmu, dia belajar. Ada ilmu tafsir, ada ulumul fiqh, ya, ada ilmu fikih, ada usul fiqh, ada hadis misalkan. Ketika dia belajar, dia akan lebih tahu, lebih paham. Makanya al-fiqhu itu, fikih adalah al-fahmu. Fikih adalah kita paham. Sehingga ketika orang belajar, dia belajar tata cara wudu, dia belajar tata cara sholat. Ketika dia belajar, dia jadi tahu dan dia lebih paham. Ketika dia lebih paham, maka dia akan memperbaiki amal ibadahnya, akan lebih baik lagi amal ibadah kita. Ketika amal ibadah kita lebih baik, maka lebih besar kemungkinannya amalan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih besar lagi kesempatan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ada manusia, ada seorang hamba yang ibadahnya hanya ikut-ikutan saja. Tapi mudah-mudahan kita yang senantiasa mengkaji, yang senantiasa hadir di majelis ilmu, kita ibadah karena kita sudah tahu tata caranya, dalilnya seperti apa. Jadi ketika ada sarfuz zaman, ada waktu yang mulia, maka Allah berikan kemuliaan tersebut. Ya. Hari ini 10 pertama di bulan Zulhijjah, kemudian juga bulan haram, ya. Bulan Zulhijjah adalah termasuk dari bulan haram. Itu dalilnya terdapat dalam surah Taubah ayat 36. Allah mengatakan inna iddatash syuhur innallaha isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Bulan haram adalah 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram. Ini 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, yang terakhir bulan Rajab. Kata Allah bahwasanya Allah telah ciptakan 12 bulan dalam kehidupan umat manusia, minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Dan Allah tegaskan di situ, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Hakikatnya secara global kita nggak boleh berbuat zalim, nggak boleh bermaksiat kapanpun dan dimanapun. Setuju nggak Pak? Setuju nggak Pak? Setuju nggak Ibu? Kapanpun dan dimanapun. Tapi di sini Allah tegaskan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Seakan-akan Allah ingin menegaskan. Kalau dalam Al-Quran ada namanya at-tawkid, penekanan. Ada penekanan dari Allah Jalla wa'ala.
Jangan sampai kalian menzolimi diri kalian sendiri bermaksiat di bulan-bulan tersebut. Kenapa sampai ditekankan oleh Allah Jalla wa'ala? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan bahwasanya kemaksiatan kita di bulan-bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Nauzubillah wa li'auzubillah. Yang biasanya kemaksiatan kita dengan rahmat kasih sayang Allah ketika kita berbuat maksiat dibalas hanya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ketika kita berniat berbuat maksiat tapi enggak sampai dikerjakan, dicatat enggak, Bu? Dicatat enggak, Pak? Baru niat doang tapi enggak nyampe mengerjakan maksiat, dicatat enggak? Enggak dicatat maksiatnya, tapi dicatat sebagai kebaikan. Ini karena saking rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan-bulan haram, ketika kita mengerjakan kemaksiatan, maka kemaksiatan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemaksiatan dilipat gandakan, apalagi yang namanya kebaikan. Makanya kemuliaan Zulhijjah ini juga Allah jelaskan. Ya, Allah bersumpah di dalam surah Al-Fajr. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wal fajr, Allah sampai bersumpah demi waktu fajar. Wa layalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10 atau hari-hari yang 10. Karena ada beberapa ulama tafsir yang menjelaskan yang 10 hari itu, 10 malam itu adalah yang pertama 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tapi mayoritas jumhurul mufassirin, para ulama tafsir sepakat bahwasanya walayalin 'ashr itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, Allah berikan kemuliaan. Makanya Allah tegaskan lagi di surah Al-Hajj ayat 28. Allah mengajarkan kita wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir, mengagungkan, bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat. Ayyamin ma'lumat dijelaskan oleh para ulama tafsir, di situ adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau yang di surah Al-Baqarah ada ayat 203-nya. Ya, wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kalau di Al-Hajj ayat 28-nya fi ayyamin ma'lumat. Al-Baqarah 203 fi ayyamin ma'dudat. Ya, bahwasanya kita diperintahkan juga untuk senantiasa berzikir, bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi yang Al-Baqarah 203 ini ditekankan di ayam tasyriknya, di hari-hari tasyriknya. Fi ayyamin ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan atau hari-hari yang berbilang itu. Ya, 11, 12 dan 13. Makanya selepas sholat, ba'da sholat al-mafruḍah, setelah sholat fardu kita masih bertakbir sampai tanggal 13, sholat asar terakhir. Ya, jadi kemuliaannya juga dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dijelaskan, "Ma min ayyam al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min ayyamin 'ashr." Bahwasanya tidak ada hari yang di dalamnya diisi dengan amal kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, ya, daripada hari-hari yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan
Zulhijjah. Di riwayat yang lain, fiha a'zamu indallah, bahwasanya amal kebaikan itu azam. Amal kebaikan yang dikerjakan di hari-hari tersebut, 10 hari itu azamu indallah, ya, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bagaimana dengan pahala jihad wahai Rasulullah? Bisa enggak pahala jihad ini menandingi amalan ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Apa jawab Rasul? Walal jihadu fi sabilillah. Tidak dengan jihad fi sabilillah, artinya jihad di jalan Allah yang dikerjakan di selain 10 hari bulan Zulhijjah itu, yang pertama itu tidak bisa menandingi amal ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalik, kecuali ada orang, ya, ada orang yang di selain hari-hari tersebut dia keluar, dia berjihad, dia berjuang, dia melakukan amal soleh dengan jiwanya dan hartanya, dan gak pernah balik lagi, ya, dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pahalanya bisa menandingi amalan ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Subhanallah. Artinya ada keutamaan yang luar biasa. Amalan ibadah yang kita kerjakan di selain 10 hari, di selain bulan haram, maka kita senantiasa kita istiqomahkan di 10 hari pertama ini, kemudian di bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali ada keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah lagi-lagi karena bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa, Pak? Kata Rasul, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Makanya yang sekarang umurnya 69 tahun, ya, 11 bulan 29 hari biarin dantar sarapan yang enak-enak, ya, minum yang enak-enak, ya. Ada yang 80 tahun, Pak. Ada, alhamdulillah. Ibu ada 70, 75. Alhamdulillah, panjang umur, sehat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi karena sayangnya Allah buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pahala yang dikerjakan, ibadah yang dikerjakan pahalanya luar biasa. Ya, nanti ada yang namanya puasa Arafah. Ya, kemarin ada Syawal. Ya, Syawal itu siapa saja yang puasa Ramadan, ya, summa ittaba'u sittan min Syawal, disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, ya, pahalanya shaumad dahar, bagaikan kita puasa 1 tahun. Ya, kemarin Ramadan, ya, Lailatul Qadar Allah berikan kepada kita. Karena kita umurnya pendek-pendek, makanya Allah berikan kelebihan keutamaan yang luar biasa. Para jamaah pilih mana? Kerja 30 hari gajinya 100 juta, sama kerja 15 hari gajinya 100 juta juga. Pilih yang mana, Pak? Bu, Ibu tinggal nanggapin doang. Pilih yang mana, Pak? Ya, yang 15 hari gajinya 100 juta. Ya, enak, nggak lama, cepat, tapi hasilnya sama. Nah, inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai Allah berikan yang namanya keutamaan Lailatul Qadar tersebut? Ketika Allah turunkan surah Al-Qadar, ya, Rasulullah menjelaskan bahwasanya pernah di Bani Israel itu ada orang yang umurnya sampai 100 tahun. La ya'sunallaha tarfata ayun, enggak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Ya, siang malam dia ibadah kepada Allah Jalla wa Ala.
Dan ketika itu para sahabat menangis. Kenapa para sahabat menangis? Para sahabat menangis bukan karena mereka nggak bisa ibadah. Mereka ibadahnya luar biasa. Makanya kata Rasul, khairul quruni qarni summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelahku dan masa setelahnya. Para sahabat ibadahnya luar biasa. Ya. Cintanya kepada Rasul bukan sekedar dengan perbuatan saja, tapi sudah sampai ke hati. Ya, apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh para sahabatnya. Ya, subhanallah. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu bahwasanya dia main bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, main ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di rumah Rasul nggak ada apa-apa, cuman ada cuka doang. Ya, ada cuka aja. Kalau kita di rumah kita ada apa aja, Pak? Ya, ada banyak. Ya. Ketika itu Rasul nggak punya apa-apa. Ya, kemudian ada cuka. Ya, ketika orang ini melihat Rasulullah di rumahnya ada cuka, yang tadinya dia nggak suka dengan cuka, maka dia suka dengan juga karena kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada Sayyidina Anas juga. Ketika dia makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicari sama Rasul itu labu. Ya. Kemudian Sayyidina Anas ketika itu enggak suka yang namanya labu. Tapi ketika lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan labu, beliau jadi suka yang namanya labu. Ya, jadi ibu bentuk kecintaan kepada suami enggak sekedar dengan perbuatan aja, tapi sudah sampai ke hati. Kalau suami suka jengkol, ibu yang enggak suka kudu suka jengkol, ya. Karena kecintaannya bukan sekedar dengan lisan perbuatan, tapi sudah sampai di hati. Karena kalau masalah rasa, masalah selera, ya masing-masing orang punya selera. Tapi kalau sudah namanya cinta, ya, karena seperti cintanya para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya nggak suka menjadi suka karena cintanya sudah sampai ke hati. Lalu kenapa para sahabat menangis? Para sahabat menangis karena mereka berpikir nyampe enggak umur kita 100 tahun. Karena kata Rasul umur kita cuma 60 sampai 70 tahun. Tapi subhanallah, Allah berikan yang namanya Lailatul Qadar dan pahala-pahala yang luar biasa. Makanya amalan ibadah, ya, ada yang namanya di 10 hari pertama Zulhijjah ini ada puasa Arafah. Ya, dalam hadis dari Imam Muslim menjelaskan, Rasulullah menjelaskan kepada kita semua, Shaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah 'azza wa jalla ay yukaffira as-sana qablaha wa ma ba'daha. Yang namanya puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita setahun sebelumnya, kemudian setelahnya. Wa shaumu Asyura yukaffiru sanah qablaha, dan puasa Asyura itu hanya bisa menghapus dosa kita 1 tahun saja. Tapi puasa Arafah bisa menghapus dosa kita 2 tahun. Kenapa seperti itu? Karena puasa Asyura mengagungkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, ketika Rasulullah berpuasa Asyura itu, orang-orang Yahudi juga sedang berpuasa. Ketika ditanya, kenapa kalian berpuasa? Karena kita berterima kasih kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Makanya Rasulullah berazam, nanti tahun depan kita jangan puasa tanggal 10-nya saja, tapi kita tambah tanggal 9. Ya, tanggal 10 bulan Muharram dan tanggal 9 bulan Muharram, untuk membedakan puasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puasanya orang Yahudi. Jadi puasa Asyura pahalanya hanya 1 tahun.
Puasa Arafah 2 tahun. Karena apa? Karena kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikan kemuliaan. Ya beda. Ya pahalanya menghapuskan dosa kita 2 tahun. Ya, dan masalahnya sekarang ada yang lebarannya tanggal 9, ada yang lebarannya tanggal 10. Kita jadi bingung puasa Arafahnya kapan nih? Ya puasa Arafahnya kapan? Ya, sebelum kita puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah atau lebarannya tanggal 10 Zulhijjahnya, sebelum ada tanggal 9 harus ada tanggal 1-nya. Jangan ujuk-ujuk langsung ke 9-nya, tapi lihat bagaimana tanggal 1-nya, angka 1-nya ada di mana. Ya, karena ketika kita melihat bulan, menentukan bulan, ya, dalam soal Baqarah itu bahwasanya faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa saja yang melihat hilal awal bulan maka dia wajib berpuasa. Maka ditentukan dulu awal bulannya. Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalian berpuasa karena melihat hilal awal bulan, kemudian juga berbuka lebaran juga karena melihat awal bulannya. Ya, hilal awal bulannya harus dilihat. Ya, jadi sebelum tanggal 9, tanggal 1-nya kapan? Ya, pemerintah tanggal 1-nya kemarin hari Jumat. Saudara-saudara kita yang Muhammadiyah hari Kamis. Sehingga perbedaan di lebarannya nanti, perbedaan puasa Arafahnya juga. Begitu juga di Saudi tanggal 1-nya hari Kamis. Ya, yang pertama bahwasanya pernah juga di 14 abad yang silam terjadi. Jadi ini juga sudah sering terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat juga pernah terjadi. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Quraib radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau diutus ke Syam. Ya, di Syam awal puasa itu malam Jumat. Ya, ketika sudah sampai lebaran di sana, Sayyidina Quraib pulang ke Madinah. Ternyata di Madinah masih puasa. Ketika ditanya ya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya orang Madinah memulai puasanya malam Sabtu. Kalau tadi di Syam mulai puasanya kapan, Pak? Malam Jumat. Ya, kemudian di Madinah istiqmal, ketika itu menyempurnakan bilangan Ramadan sampai 30 hari. Artinya apa? Bahwasanya kita berpuasa itu sesuai dengan hilal negara wilayah kita masing-masing. Ketika ditanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, kenapa kamu nggak ikut puasa di Syam? Hakadha amarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kisah ini ada di riwayat Imam Muslim bahwasanya hakadha amarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kebanyakan mazhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya kita memulai awal bulan itu sesuai dengan hilal tempat kita masing-masing. Begitu juga Syekh Utsaimin, salah satu ulama Saudi, menjelaskan bahwasanya kita memulai awal bulan puasa lebaran itu sesuai dengan hilal kita masing-masing. Ya, tempat kita hadir di tempat tersebut hilalnya kapan? Awal puasanya kapan? Awal bulannya kapan? Dan yang selanjutnya bahwasanya yang namanya syariat, ya, Idul Adha itu lebih dulu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syariat ibadah haji. Artinya syariat Idul Adha lebih dulu pada tahun 2 Hijriah. Dan ketika itu Rasulullah sudah berpuasa Arafahnya. Ibadah haji disyariatkan di tahun ke-6 Hijriahnya. Kemudian setelah itu Fathu Mekah, Rasulullah baru berhaji di tahun berapa, Pak? Di tahun 10 Hijriah Rasulullah berhaji, yang kita kenal dengan Hujjatul Wada.
haji wada, haji pertama dan terakhirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah. Artinya Rasulullah lebih dulu berpuasa Arafah daripada berhaji atau daripada syariat haji yang di dalamnya ada wukuf. Karena terkadang kita berpatokan puasa Arafah kapan wukufnya. Kalau di sana wukuf berarti kita harus puasa. Selama ini yang ada dalam pemahaman kita seperti itu. Padahal Rasulullah telah berpuasa Arafah lebih dulu sebelum ibadah haji disyariatkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika tahun 2 Hijriah belum ada wukuf, tapi Rasulullah sudah puasa Arafah. Jadi ketika kita berpatokan dengan wukuf di padang Arafah, karena memang haji itu al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di padang Arafah. Ya makanya orang yang sakit, ya orang yang nggak bisa bangun harus hadir juga di padang Arafah. Ya pakai ambulan, dibopong, ya harus hadir di padang Arafah karena disitulah puncaknya haji. Jadi puasa Arafah itu bukan patokannya wukuf di padang Arafah. Ya karena kalau patokannya wukuf di padang Arafah, maka kasihan saudara-saudara kita yang beda waktunya dengan Saudi, yang misalkan sampai 10 jam bahkan lebih. Ya di Arafah sudah selesai wukuf, di sana baru pagi. Kalau kita kan bedanya cuma 4 jam lebih dulu daripada Saudi. Jadi di Saudi bukan patokan. Ya sama ketika kita sholat subuh. Sekarang Saudi sudah sholat subuh belum, Pak? Belum. Kalau mereka sholat subuh masuk nggak diterima nggak? Belum waktunya. Kalau kita sudah waktunya lebih dulu, maka sholat subuh kita benar. Tapi kalau Saudi, mereka sholat subuh sekarang belum masuk waktu, nggak diterima sholatnya. Karena masing-masing wilayah punya waktunya. Disinilah Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian ada yang mengatakan kalau kita lebaran berarti haram dong puasanya karena di sana sudah lebaran. Kalau nanti kita puasanya tanggal 9 di Saudi sedang lebaran. Gimana tuh? Ya, lagi-lagi bahwasanya kita lihat awal bulan kita di mana. Ya, awal hilal bulan Zulhijjahnya di mana? Ya istilahnya yang makan siapa, yang bayar siapa, Pak? Ya, ketika kita memang awalnya hari Kamis, maka silahkan ya lebarannya hari Sabtunya. Ya karena sesuai urutannya 1 sampai 10. Kalau kita awalnya hari Jumat, maka lebarannya hari Minggu karena sesuai dengan bilangannya. Ya, dan semua masing-masing mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah, ya sesuai dengan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita yang ikut agama ikut pemerintah Kemenak sesuai dengan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya ru'yah ada 2, ru'yatu bil ain, kemudian ru'yatu bil ilmi. Yang pertama ru'yatu bil ain, ada ru'yatu wujudul hilal yang dipakai oleh Kementerian Agama, harus melihat hilalnya. Yang kedua ru'yatu bil ilmi, dihisab, ada ilmu falaknya, ilmu astronominya. Ya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Jadi ketika kita lebarannya hari Sabtu, ya awalnya kita hari Kamis, bukan ngikutin Saudi, tapi kita ikut sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita berpuasa sesuai dengan hilal di negara kita masing-masing. Dan pahalanya tadi luar biasa. Ya. Dan di 10 ya pertama bulan Zulhijjah ini juga ada amalan yang luar biasa, yaitu ibadah
kurban. Ketika tadi saudara-saudara kita di Saudi, mereka yang pergi haji punya kelebihan, punya keutamaan pahala yang luar biasa. Itu baru sholatnya saja dibalas 100.000, 1.000. Belum infak sedekahnya, belum bacaan Qur'annya, belum ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu bagaimana dengan kita? Fastabiqul khairat. Ketika Allah sediakan ada yang namanya ibadah kurban. Ibadah kurban yang ibadahnya juga luar biasa, sesuai dengan sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'amila ibn Adam yawman nahri ahabbu ila Allah azza wa jal min hiraqatid dan. Bahwasanya tidak ada hari, tidak ada amalan ibadah yang dikerjakan di yaumin nahri, di hari raya Idul Adha, yang di dalamnya ketika dikerjakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang namanya ibadah kurban, hiraqatid dan. Fa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azlatiha. Dan bahwasanya ibadah kurban ini nanti hewan kurban kita menjadi saksi buat kita. Tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya akan menjadi saksi buat kita semua. Fa innahu la yaqa'u 'ala Allah 'azza wa jalla qabla an yaqa'u 'ala al-ard fadihu biha nafsah. Dan saking istimewanya bahwasanya ibadah kurban sebelum darahnya jatuh ke muka bumi, selama kita niat ikhlas karena Allah, maka ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah kurban ini jumhurul fuqaha, para ulama fikih, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sama dengan puasa Arafah tadi. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Imam Hanafi, kurban itu sesuatu yang diwajibkan. Jadi tiap tahun kita disunnahkan bagi yang mampu. Karena ibadah haji, ibadah kurban berbicara siapa saja yang berusaha untuk mampu. Jadi bukan sekedar mampu, tapi berusaha buat mampu. Karena banyak orang yang terlihat mampu, tapi mereka nggak pernah terdetik untuk melaksanakan ibadah kurban dan ibadah haji. Duitnya banyak, kerjaannya enak, tapi lupa dengan ibadah haji, terlena dengan dunianya. Tapi ada orang yang penghasilannya biasa saja, biasa saja orangnya, tapi alhamdulillah bisa menunaikan ibadah haji, bisa menunaikan ibadah kurban. Makanya ada tukang bubur naik haji. Itu berapa episode, Bu? Ibu paling hafal itu baru tukang bubur, belum tukang nasi goreng, tukang bahasa subhanallah. Karena kalimatnya manis tata'a ilaihi sabil. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabil. Asal katanya ta'a yutiu, kemampuan, tapi ditambahin alif, sin sama ta. Sama dengan kalimat istighfar. Asal katanya ghafara, ditambahin alif, sin dan ta. Artinya minta untuk diampuni. Istighfar mohon untuk diampuni dosa-dosa kita. Begitu juga istita'ah, mohon untuk diberikan kekuatan. Jadi kita yang berusaha untuk memampukan diri kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban. Maka di akhir Rasulullah menjelaskan fatibu biha nafsa. Maka bersihkanlah diri kita dengan ibadah kurban. Karena ibadah kurban juga termasuk dari ibadah jasadiyah wa maliyah. Ibadah jasad kita, diri kita, kemudian ibadah harta kita. Makanya Rasulullah sampai mengancam mereka yang mampu tapi enggak mau berkurban. Man wajada sa'atan falam yudhha fala yuqarribanna musalla. Siapa saja mereka yang mampu untuk berkurban tapi mereka enggak mau berkurban, fala yuqarribanna musallana, jangan kalian mendekati
ya tempat salat kami, atau jangan kalian menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab dijelaskan ya bahwasanya siapa mereka yang mampu, ya dikategorikan mampu untuk berkurban. Yang pertama ya bahwasanya ketika tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 dia punya rezeki yang berlebih untuk membeli hewan kurban. Dan yang kedua ketika tanggal 10, 11, 12, 13 dia juga punya rezeki yang berlebih ya untuk menafkahi dirinya dan menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungan dirinya. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahwasanya ketika dia belanjakan hewan kurban tersebut ya dengan harta yang dia miliki, ini tidak bermasalah nanti. Takutnya ketika setelah Idul Adha ya anaknya jatuh tempo buat bayaran sekolah misalkan, ya sehingga terjadi masalah-masalah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa kurban tahun ini. Ya karena kita nggak pernah tahu tahun depan kita masih diberikan umur panjang atau enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita senantiasa berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Ya mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkurban. Kalau tahun ini nggak bisa, mudah-mudahan tahun depan. Ya selepas Idul Adha kita azamkan, kita niat, ya kita ngumpulin duit, kita nabung, ya sehingga nanti ketika Idul Adha tahun depan udah nggak bingung lagi, ya karena pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW ya di 10 Hijriah itu beliau sampai kurban 100 ekor unta, Pak. Ya jadi ketika Hujjatul Wada itu ya beliau kurban 100 ekor unta. 63 ekor beliau sendiri yang memotong sendiri. Ya 63 ekor. Sisanya yang memotong dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ketika bulan Rabiul Awal baru sadar kenapa ketika Idul Adha Rasulullah motong unta 63 ekor. Karena disitulah umur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah ingin mengajarkan bahwasanya Rasulullah tiap tahun berkurban. Ya karena kurban salah satu yang diwajibkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salasun hunna alayya faraid wa salasun hunna alaikum tatawwu. Kata Rasul ada 3 perkara yang diwajibkan kepadaku dan disunnahkan untuk umatku. Al-widru wad duha wan nahru. Yang pertama adalah salat witir, kemudian salat duha, kemudian ibadah kurban. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, berkahkan rezeki kita. Semoga mudah-mudahan Allah terus berikan kita dalam hidayah, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di akhir sedikit para jamaah ada yang ingin ditanyakan. Ya silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Agung. Ustaz tadi menjelaskan soal puasa Arafah. Sekarang tahun ini persisnya tanggal berapa jatuhnya puasa Arafah? Menurut tanggal Masehi ya. Karena kita tahu ada dualisme dalam menjalankan nanti ibadah Idul Adha. Tolong Pak Ustaz menjelaskan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah, yang mereka memang dari awal Ramadan sudah menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, kemudian 1 Zulhijjah. Karena tadi metodenya hisab. Ya, ilmu falak, ilmu astronomi ada hitung-hitungannya. Makanya awal hijriyahnya ya bulan Zulhijjah itu hari Kamis, kemudian lebarannya hari Sabtu ya tanggal 9. Berarti mereka puasanya tanggal 8 ya Juli. Yang di situ adalah tanggal 9 Zulhijjah. Itu Muhammadiyah. Lebarannya tanggal 9, puasa Arafahnya tanggal 8. Yang ikut Kemenak ya atau NU itu
Ya, lebarannya terima kasih. Lebarannya hari Minggu, kemudian puasa Arafahnya hari Sabtunya. Karena awal Zulhijjahnya hari Jumat. Ya. Jadi para jamaah tinggal milih mau ikut yang mana. Ya, semuanya sudah sesuai dengan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena ini ranahnya ijtihad. Ya, makanya salah satu sumber hukum Islam selain Al-Quran, kemudian hadis, ada namanya ijtihad. Ini tiga ini disepakati oleh para ulama fikih yang menjadi rujukan utama. Selain ada Al-Quran, ada sunnah, kemudian ada ijtihad. Ya, kata Rasul, orang yang berijtihad kalau dia benar, ya, yang diijtihadkannya benar dapat 2 pahala. 1 usaha dia untuk berijtihad, 2 hasil atau produk ijtihad dia. Tapi kalau produknya hasilnya salah, nggak dosa, cuman dia hanya mendapatkan 1 pahalanya saja, yaitu usaha dia untuk berijtihad. Jadi ini ranahnya ranah ijtihad. Ya, menggunakan akal, tadi menggunakan ilmu yang dia punya untuk menentukan awal bulan hijriahnya. Ya, di sini ranahnya ijtihad, maka diperbolehkan. Ya, jadi tinggal pilih yang mana dengan keyakinan Bapak Ibu semua para jamaah. Ya, yang penting kita bisa puasa Arafah. Ya, ini udah nggak puasa, ributin Lebaran juga lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya pertanyaan cuma 1, tapi karena tadi Ustaz saya 2 jadi. Masya Allah. Yang pertama, kalau mengadakan ru'yah itu kan biasanya hisab ya, tiap bulan. Kenapa enggak tiap bulan itu pemerintah mengadakan ru'yahnya? Kenapa cuma di bulan Muharram, Ramadan dan Zulhijjah ini? Harusnya kalau mau ru'yah ya tiap bulan ru'yah sampai 12 kali gitu tiap bulan ya kalau mau. Kenapa hari-hari biasa bulan lain ikutin hisab gitu lah? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, tadi yang Ustaz ceritakan itu Nabi Muhammad SAW mendapat kurban 100 ekor unta, 63 beliau sendiri memilih. Tapi kenapa yang populernya cuma kita dengar viral di mana-mana, kurban itu cuma dalam satu keluarga cuma 1 atau 1 kambing atau 1 sapinya dalam 1/7 gitu. Kenapa yang 100 ekor unta itu tidak populer ya kita dengar? Ternyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Jadi subhanallah. Nah, itu memang yang menjadi pertanyaan kita selama ini juga. Ya, pertanyaan pertama ketika kenapa enggak setiap awal bulan Hijriah ada apa? Sidang isbatnya. Nah, ini ranah pemerintah nanti. Ya, para ulama-ulama kita yang punya kekuasaan di sana. Ya, kenapa isbatnya hanya awal Ramadan, awal Syawal, kemudian awal Zulhijjah? Ya, tapi masing-masing tadi punya landasannya, punya dalilnya, tapi memang pelaksanaannya ini yang belum bisa kita terima. Kenapa hanya di bulan-bulan tersebut yang dilakukan hanya ya sidang isbatnya saja? Ya, kalau perlu ya mungkin mereka mengerjakan tapi nggak dipublish mungkin. Ya, kita husnuzan. Ya, tetap melakukan, cuma tidak dibikin acara khusus. Beda dengan bulan Ramadan, bulan Syawal, kemudian bulan Zulhijjah. Ya, tapi metodenya semuanya sesuai dengan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, yang lebih viral, yang lebih ya familiar, kenapa hanya 1 ekor untuk sekeluarga gitu ya saudara. Jadi memang ya kita diajarkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ketika yang kita keluarkan segitu, maka balasannya segitu. Tapi ketika yang kita keluarkan lebih banyak, maka lebih banyak lagi pahalanya. Artinya memang ketika keadaan ekonomi kita beda-beda, ada orang yang hanya mampu ya beli 1 kambing misalkan, 1 domba untuk keluarga. Dalam mazhab Imam Syafi'i memang nggak apa-apa, silahkan, karena ada namanya sunnatu ain.
Jadi dia beli satu kambing, dia niatkan untuk keluarga dia. Ya, karena Rasulullah SAW juga pernah ya berkurban kambing untuk umat Rasulullah SAW dan untuk keluarganya Rasulullah SAW. Ya, jadi satu kambing untuk keluarganya Rasul. Ya, atau Rasul pernah an ummati Muhammad. Rasulullah pernah berkurban untuk seluruh umat Rasulullah SAW. Makanya ada orang yang beralasan saya nggak mau kurban karena udah dikurbanin sama Nabi Muhammad SAW. Katanya gitu. Dulu Rasulullah udah pernah berkorban buat saya. Ya, subhanallah. Jadi ada sunnatu ain. Jadi ketika memang ekonomi dia nggak mampu, kita berbicara orang yang nggak mampu, ya pas-pasan. Ya, ketika dia pengen buat keluarga maka nggak masalah. Tapi ketika kita punya harta yang berlebih, ya, maka kita lebih baik tadi bahwasanya pahala yang kita dapatkan lebih banyak lagi. Ya, ketika satu ekor kambing untuk satu orang, sapi ya untuk tujuh orang. Al jazaa'u min jinsil amal. Bahwasanya yang kita lakukan ya nanti akan dibalas seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluarkan lebih banyak lagi, maka pahalanya lebih banyak lagi buat kita. Ya, istilahnya kurbannya ada yang biasa saja, ekonomi ada yang VVIP gitu saja. Ya, ketika kita berani mengeluarkan lebih banyak lagi, maka akan dibalas lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ibu-ibu masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya, Bapak? Cukup? Saya tutup dulu, saya tutup dulu. Kalau nggak ada mungkin langsung ditutup saja. Ya. Baik para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari bisa menambah hazanah keilmuan kita, menjadikan diri kita lebih baik lagi, kita terapkan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah yang keliru dari pribadi diri saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluasnya. Mari kita tutup majlis kita yang penuh dengan keberkahan ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.